Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CHZN Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap sehat selalu dan juga tetap dalam lindungannya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini lebih maju. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara konfigurasi mikrotik bagi pemula atau juga konfigurasi mikrotik paling awal ya. Sebelumnya, mikrotik adalah sebuah router yang digunakan untuk memanajemen jaringan. Sebetulnya ada banyak sekali fitur-fitur dalam mikrotik, antara lain yaitu yang pertama bisa digunakan untuk memanajemen bandwidth atau kecepatan internet. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk memblokir situs, mungkin untuk memblokir game online dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu bisa digunakan untuk voucheran ataupun juga untuk hotspot login. Dan juga masih banyak sekali fungsi-fungsi dari mikrotik ini. Untuk tahapan pertama, saya ini menggunakan mikrotik RB941UI2HND. Ini sangat cocok bagi Anda yang mungkin baru pertama kali ingin mencoba men-setting atau menggunakan router mikrotik untuk memanajemen jaringan di rumah Anda ataupun dimanapun Anda berada. Terkhusus bagi Anda yang suka usaha RT RW net ya, itu biasanya menggunakan ini sebagai server ataupun juga untuk memanajemen jaringan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke topologinya, karena ini merupakan tahapan yang paling awal, yaitu sebagai latihan ataupun juga konfigurasi paling awal. Yang pertama kita siapkan topologi. Di sini sebagai contoh yaitu yang pertama ada router IndiHome ataupun juga sumber internet. Di sini saya menggunakan IndiHome dengan menggunakan IP 192.168.01. Ini bawaan dari IndiHome. Terus yang kedua yaitu router mikrotik ini. Nanti saya akan beri IP 192.168.10.1. Dan selanjutnya kita menggunakan switch hub ya. Tapi di sini nanti saya akan langsung menancapkan ke dalam laptop saya. Sebetulnya dari router IndiHome ini langsung ke switch hub bisa, tapi kan tidak bisa digunakan untuk memanajemen jaringan ataupun juga membatasi kecepatan, memblokir situs dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Ya, sebelum kita masuk ke tahap setting, mari kita lihat topologinya sekali lagi. Pastikan Anda sudah menginstalasi seperti topologi ini ya, yaitu port 1 pada mikrotik kita hubungkan ke sumber internet yang ada di tempat Anda. Bisa port 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Dan untuk port 2 pada mikrotik ya, Ether 2 pada mikrotik kita hubungkan ke switch ataupun juga laptop PC Anda. Oke. Masuk ke tahap setting. Untuk setting di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya Winbox. Anda bisa download di mikrotik.com di webnya. Oke. Karena di sini belum tersetting IP-nya, maka kita masuk menggunakan MAC address. Kita klik MAC address. Pastikan loginnya admin, passwordnya kosong. Connect. Oke, masuk. Ya, ini merupakan tampilan awal Winbox. Yang pertama kita lakukan adalah memberi nama mikrotik ini. Caranya kita masuk ke sistem, terus identity. Di sini masih default yaitu mikrotik. Sebagai contoh saya akan menggantinya sebagai kantor. Oke. Kita klik apply, oke. Jadi di sini sudah ganti menjadi kantor. Fungsi dari ini adalah jika Anda mempunyai mikrotik lebih dari satu, jadi bisa membedakan. Di sini sudah tertulis identitinya. Karena kalau lebih dari satu itu akan terdeteksi di Winbox ini. Mungkin ada kantor 1, 2, 3, aula, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya setelah kita setting identity,
kita setting passwordnya. Ini merupakan yang paling penting ya, password. Out passwordnya, caranya ya tadi ya, kita masuk ke sistem password. Out passwordnya kosong, new passwordnya silahkan diganti, terserah. Covernya sama, kita ceng. Lalu kita keluar, masuk lagi, menggunakan Mac, tapi menggunakan password yang sudah kita buat. Oke. Masuk. Lalu kita klik interface. Di sini sudah terlihat ether-ether yang tertera pada mikrotik tersebut. Untuk ether yang pertama, karena topologi kita ini dihubungkan ke internet, maka kita kasih nama internet. Klik 2 kali, klik sini, kasih tanda min, tulis internet. Kita klik apply, oke. Dan untuk yang kedua, ini masuk ke client atau hub ya, play. Dan di sini juga sudah tertera WLAN ya, wireless, karena untuk yang RB941 ini sudah dikasih fasilitas wireless. Untuk mengaktifkan kita klik, lalu kita klik centang ini. Oke. Nanti di sini terhubung ataupun juga tertera mikrotik ya, karena masih awal ini mikrotik. Oke. Yang pertama kita setting IP-nya internet ya, ether 1. Kita setting menggunakan DHCP saja agar mudah. Caranya kita masuk IP lalu DHCP client. Kita klik plus ya. Tadi masuk. Kalau terlalu cepat silahkan komen ya, mungkin bisa diulang-ulang ataupun juga bisa di pause. Kita masuk ke IP DHCP client plus interface-nya silahkan diganti menggunakan internet karena ether 1 terhubung dengan internet. Kita kasih internet. Oke, kita klik apply. Oke. Ini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP. Ini kita mendapatkan 192.168.0.116. Kalau di sini sudah statusnya bound, maka ini router sudah bisa terhubung dengan internet. Mari kita coba untuk ping Google ya. Masuk ke terminal, kita ping Google. Oke. Ya, sudah bisa ping internet ya. Akan tetapi walaupun toh ini sudah terhubung dengan internet, maksudnya routernya sudah terhubung dengan internet, untuk PC-nya ini belum bisa terhubung dengan internet karena belum kita setting IP. Kita coba ya. Kita ping Google. Ya, belum ya. Oke, kita setting IP-nya untuk ether 2. Oke, tadi topologinya kita ingin kasih 192.168.10.1. Caranya sama IP, lalu kita klik address ya, address. Ini untuk yang ether 1 karena DHCP. Lalu kita tambahkan 192.168.10.1. Jangan lupa dikasih /24. Kenapa kok /24? Karena ini kita menggunakan IP kelas C 192.168.10.1/24. Interface-nya kita kasih client. Oke. Apply. Oke. Untuk selanjutnya kita beri NAT ya. Caranya kita masuk ke IP firewall, lalu kita masukin NAT ya, NAT. Kita tambahkan add, masuk ke general, chain-nya src NAT tidak usah diganti, dan ini out interface-nya kita kasih sumber internet ya. Kita klik di sini dan ini internet. Oke. Terus kita masuk ke action. Action ini
actionnya kita kasih masquerade. Oke, apply. Oke, NAT sudah. Lalu oh ya, ini untuk laptopnya belum bisa internet karena belum mendapatkan IP secara DHCP. Kita setting agar dapat DHCP, masuk ke IP DHCP server. Agar lebih mudah menggunakan DHCP setup aja, klik. Interface-nya kita kasih client. Next. Nah, selesai. Ini seharusnya laptop sudah mendapatkan IP dan juga sudah bisa internetan. Kita masuk aja ke settingnya. Oke, di sini belum mendapatkan ya. Kita disable, lalu kita enable. Oke, reconnect tidak apa-apa. Ya, ini sudah mendapatkan network 5 ya. Oke, IP-nya 10.254. Karena gateway-nya tadi 10.1. Oke. Coba kita ping Google. Oke, sudah jalan ya. Oke, sudah jalan. Coba kita akses YouTube. Oke. Sudah bisa. Oke. Dan untuk selanjutnya, karena kita tadi mengaktifkan fitur wireless atau WiFi ya. Mari kita setting WiFi-nya juga. Karena di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Mikrotik, mana ya Mikrotik? Kok belum ada? Oke, kita masuk. Ya, karena tadi kita sudah setting IP, maka kita masuk menggunakan IP ya. Menggunakan IP, kita klik IP, terus kita masukkan passwordnya. Oke, connect. Setting wireless interface, terus kita masuk ke WLAN, klik 2 kali pada WLAN ya. Terus wireless. Lalu di sini kita advanced mode. Oke. Untuk modenya kita ganti ke AP Bridge. Oke. Terus di sini kita apa ya? CHZN channel gitu aja. Oke, apply. Di sini seharusnya muncul SSID ya ini. Ini masih tanda seperti ini, artinya tidak bisa connect karena belum ada IP-nya. Masuk ke IP DHCP, kok DHCP? Kita masuk ke address, kita tambahkan IP berapa ya, 192.168. Karena tadi 10, kita kasih 11 lah. 11.1/24. WLAN, betul ya. Kita mau kasih WLAN, apply. Oke. Sudah kita kasih IP. Karena tadi sudah NAT, ya tidak usah diulangi lagi untuk NAT-nya, tapi untuk DHCP servernya kita ulangi lagi ya. Karena agar mereka yang ingin terkoneksi dengan WiFi DHCP tadi mendapatkan IP secara otomatis. IP DHCP server, DHCP setup, lalu kita pilih WLAN, interface-nya next. Oke, selesai. Coba kita masuk menggunakan masuk di CHZN channel. Oh alah, mohon maaf tadi ini bukan maksudnya tidak bisa connect ya, tapi ini tidak ada passwordnya. Open ini, oke. Kita connect coba. Oke, terhubung. Ya. Kita sudah terhubung menggunakan ini tak pateni weh. Network demo pateni. Oke. Kita terhubung menggunakan CHZN channel. Oke, kurang satu lagi yaitu memberi password untuk CHZN channel ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke Winbox lagi. Ya, kita masuk menggunakan IP.
connect. Masuk ke wireless. Oke. Di sini kita masuk ke security profile, ya. Karena di sini masih bintang-bintang seperti ini, kita ganti ke settingnya, ininya dihilangkan setting, passwordnya, centangnya dihilangkan. Oke. Kita tambahkan profil 1, gitu aja, enggak apa-apa. Ini sudah usah diganti, kita kasih password ini 123456778 gitu aja, sama 123456778. Oke, play. Lalu kita masuk ke WiFi interface, kita klik 2 kali, advanced mode, wireless ya, wireless, advanced mode, terus kita ganti ke ini, security profile, default kita ganti ke profil 1. Oke, apply, oke. Nanti akan terputus ini, seharusnya. Anda terputus. Kita putus aja. Oke. Coba kita CHZN connect. Nah, di sini sudah terdapat perintah untuk mengisikan password 0lu44678. Oke, kita coba. Oke, terhubung ya. Desain grafo ya. CHZN channel. Oke. Ya, mungkin itu untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya kita lanjut ke bagaimana cara manajemen bandwidth, bagaimana cara blogger situs dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga pantau terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan tentang info tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.